Setelah polisi melimpahkan 3 berkas perkara dengan 6 tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kini giliran Komnas HAM yang memaparkan hasil investigasinya. Tidak hanya 6 tersangka, Komnas HAM mendorong harus ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Nah pemirsa, informasi ini menjadi akhir perjumpaan kita dalam Metro This Week kali ini. Saya Gemma Tanjung segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Hasil investigasi Komnas HAM menyebut ada 7 pelanggaran HAM yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan sebulan lalu. Temuan investigasi Komnas HAM juga menemukan fakta PT Liga Indonesia Baru menolak permintaan kepolisian untuk mengubah jadwal laga dan adanya penggunaan gas air mata yang sudah kedaluarsa. Celakanya, PSSI tidak menggunakan kewenangannya untuk mengatasi situasi yang berubah menjadi tragedi. Komnas HAM pun mendorong polisi untuk menetapkan tersangka baru selain 6 tersangka sebelumnya. 6 tersangka itu tidak cukup, karena dalam temuan kami memang 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian itu tidak cukup. Kami mengapresiasi langkah-langkah kepolisian yang sudah menetapkan 6 tersangka, tapi 6 tersangka itu tidak cukup. Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab. Dalam urusan tata kelola sepak bola ini juga harus ada tanggung jawab pidananya. Karena kami menemukan fakta-fakta bahwa itu tidak semata-mata soal administrasi, tidak semata-mata soal melanggar dan tidak melanggar aturan PSSI, tapi ini masuk ke logika dan ranah hukum pidana. Oleh karenanya itu penting. Yang kedua, kami juga menyampaikan ada satu temuan yang cukup serius gitu, bahwa tata kelola sepak bola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. Jadi kami juga sampaikan tadi PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap aturannya sendiri. Aturan yang dilakukan oleh PSSI, yang dibuat oleh PSSI dan dibuat oleh FIFA. Terus juga nggak ada standarisasi soal para penyelenggaranya. Sehingga ini menjadi rekomendasi kami soal penyelenggara pertandingan ini, ya, untuk ada standarisasi. Di lain sisi, PSSI akhirnya mempercepat Kongres Luar Biasa usai menggelar rapat Exco pada Jumat lalu. Exco PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh 2 anggotanya. Dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya, dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI. Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, kiranya dapat membantu diputarnya kembali kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air. Dan sudah cukupkah langkah-langkah itu memenuhi keadilan bagi para korban? Kalau kita bicara dalam konteks keadilan bagi para korban 135 orang itu masih jauh. Karena bukan saja tidak ada penambahan tersangka, tapi juga masih banyak hal-hal sebetulnya yang belum terungkap. Misalnya soal gas air mata tersebut. Ya mudah-mudahan dengan adanya otopsi bisa terungkap hal-hal yang selama ini masih tersembunyi atau disembunyikan. Jadi memang selain soal gas air mata misalnya, selain kadaluarsa juga ada dugaan bahwa gas air mata itu bukan untuk pengurai massa, tapi untuk untuk kontraterorisme, karena ada kasus keracunan yang sayangnya sulit untuk dibuktikan tanpa melalui otopsi atau kesaksian dokter.
Tapi kan dokter ini sudah sejak awal dari sejak peristiwa itu memang kan sulit sekali bicara dan terkesan memang banyak menutupi hal-hal yang harusnya diketahui publik. Jadi memang dari sisi keadilan para korban memang sangat jauh. Sebulan lebih tragedi Kanjuruhan belum juga berkesudahan. Desakan pembenahan pun kini menjadi pertaruhan.